Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss pada mata pelajaran IPS. Setelah kemarin kita ini daring lewat Zoom meeting ya. Kalau sekarang luring lewat YouTube aja. YouTube di sini. Ada ayam nih. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa sih hubungan antara kelangkaan, permintaan, penawaran, dan harga untuk mewujudkan kesejahteraan dan kepersatuan bangsa Indonesia. Kita kan telah mengetahui nih bahwa dalam ekonomi ada istilah pasar yang merujuk pada pertukaran barang dan jasa antara siapa? Antara pembeli sama penjual. Mereka berkomunikasi satu sama lain tentang kualitas dan kuantitas produk tertentu. Terus mereka berdua, penjual dan pembeli itu saling tawar-menawar barang. Pembeli itu menunjukkan kemampuannya uang untuk membeli barang. Kalau penjual akan menyampaikan kesediaan untuk menerima uang sebagai harga produk yang ditawarkannya. Ya, pendeknya seperti yang dibahas tadi, mereka berkomunikasi, ada penawaran sama permintaan. Penawaran dilakukan oleh penjual dan permintaan dilakukan oleh siapa? Pembeli. Ya. Antara permintaan dan penawaran sama harga itu saling mempengaruhi. Ketika misalkan nih harga beras nih, misalkan beras naik. Ini buah-buahan. Ketika harga beras naik. Harga beras naik, kenapa beras naik? Misalkan karena gagal panen tuh Miss, ada banjir, petani pada gagal panen. Sehingga apa? Membuat harga beras itu naik. Ya, mengalami kelangkaan, dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa beli beras. Ya, itu mengalami kelangkaan. Permintaannya banyak, tapi ketersediaan barangnya sedikit. Ya, nah kalau udah kayak gini, berarti apa dong Miss? Nah, kalau udah terjadi seperti ini, berarti ini tidak sesuai dengan konsep kesejahteraan sosial. Nih, ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Katanya gini nih, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Nah, kayak gitu. Itu dia ya, hubungan antara kelangkaan, permintaan, penawaran, dan harga. Berarti komplement ini itu sangat dan saling berpengaruh. Nah, terus apa dong ya usahanya? Misalkan supaya tidak terjadi kelangkaan. Kalau enggak boleh supaya tidak jadi surplus. Kalau surplus berarti penjual terlalu banyak nyetok barang, ya. Kemudian permintaan sedikit, itu surplus. Ya, bagaimana dong caranya? Yuk kita bahas nih. Nah, usaha pemerintah mengatasi masalah kelangkaan. Kalau tadi kelangkaan ya, kita bahasnya kelangkaan aja, demi kesejahteraan dan persatuan. Pertama apa? Memberikan subsidi. Ya, subsidi apaan sih Miss? Subsidi itu bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dan konsumen. Jadi bantuannya diberikan kepada konsumen dan produsen supaya apa? Supaya harganya stabil. Ya, contohnya apa? Subsidi pemerintah yang diberikan dalam hal apa? Ada subsidi pangan, ada subsidi pupuk buat petani, subsidi bahan bakar atau BBM, dan listrik. Berarti itu pokoknya berupa bantuan dari pemerintah, baik itu kepada produsen maupun kepada konsumen. Ya, kemudian menentukan harga tertinggi. Ya,
ada istilah namanya HET ya, harga eceran tertinggi, atau bisa dikenal sebagai selling price. Nah, harga tertinggi itu adalah harga penjualan yang harus ditaati oleh produsen. Ya, harga ini ditetapkan oleh pemerintah buat apaan? Untuk melindungi konsumen. Ya, gitu. Dengan begitu harganya dapat dijangkau oleh masyarakat. Ya, dan produsen tidak sembarangan menetapkan harga. Kayak gitu. Contohnya apa? Ada penetapan harga eceran tertinggi untuk berbagai bahan pangan pokok buat beras, minyak goreng, serta obat generik. Ya, kemudian membangun kerjasama ekonomi antar daerah. Nah, ini penting nih. Ya, kekurangan antar wilayah di Indonesia itu bisa tertutupi oleh daerah lain. Contohnya ada kerjasama nih penyediaan pangan Provinsi Lampung dengan Provinsi DKI Jakarta. Ya, jadi ternyata dalam hal ini, dalam langkah-langkah pemerintah ikut campur ya dengan cara memberikan subsidi, ya bantuan, menentukan harga tertinggi ya, dan membangun kerjasama ekonomi antar daerah. Karena kenapa? Meskipun kita dalam satu wilayah Indonesia ya, tanah antar pulau itu beda-beda kualitasnya ya. Tanah A subur, tanah B kurang subur, berarti harus saling kerjasama, saling memenuhi kebutuhan antar daerah ya. Ya, udah tuh. Nah, sekarang kita ke tugas untuk kali ini. Kalian cukup simpel nih. Kalian kerjakan evaluasi bab 1 halaman 203. Ya, isinya hanya bagian 1 dan 2 PG sama esai. Ya. Miss, gimana dong kalau esainya nggak muat kalau di buku paket? Nah, kalian esainya ditulis di kertas. Ya. Tapi tidak boleh hilang, harus ditempelkan di buku paket. Ingat ya, ditempelkan, mau pakai hektar atau double tip, pokoknya harus nempel. Ya, hasilnya nanti kalian fotokan, lalu upload di Google Classroom. Oke. Apalagi sekarang mau PTS nih. PTS, kalian harus lebih semangat belajarnya. Terima kasih ya. Udah aja ya sampai di sini. Terima kasih yang udah nonton. Semoga nanti PTS nilainya memuaskan ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.